Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke videonya, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Nama saya Syifa Mumtaz dengan NRP 5026211157. Perkenalkan, nama saya Yoel Yuendi, Cetmiko Pribadi dengan NRP 5022211133 dari Departemen Teknik Elektro. Perkenalkan, saya Chanya Frel Lansati Budiono, NRP 5022211073 dari Departemen Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Asminur Mauludia dengan NRP 50262111002 dari Departemen Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Prasetyo dengan NRP 5022211208 dari Departemen Teknik Elektro. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Albata Karusyada dengan NRP 502611180 dari Departemen Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Ilan Majisaroyo dengan NRP 50192111019 dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NRP 502221105 dari Departemen Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Jennifer Victoria Jaya Andreas dengan nomor NRP 50262111068 dari Departemen Sistem Informasi. Oke, jadi pada zaman sekarang ini globalisasi menyebabkan terbukanya sekat-sekat negara bangsa dengan ciri khasnya masing-masing. Globalisasi semakin menemukan jalan terangnya melalui revolusi industri 4.0, yaitu membentuk ciri khas masyarakat digital. Kemajuan yang sangat pesat serta pengaruh globalisasi ini menyebabkan perubahan gaya hidup sosial masyarakat, seperti konsumerisme, kebebasan tanpa batas, individualisme, hingga menjadi intoleran. Dari adanya kemajuan tersebut, terbentuklah media sosial sebagai wadah dari interaksi sosial digital yang dapat membentuk adanya reproduksi kebencian dan eskalasi perbedaan dalam interaksi sosial. Sebagai contoh bahwa media sosial dapat menimbulkan intoleransi dan kebencian dalam masyarakat, Ibnu Suhendra pernah mengatakan bahwa medsos sering dipakai untuk dimanfaatkan sebagai sarana radikalisme, intoleransi, dan terorisme seperti pada kasus pengeboman di Surabaya pada tahun 2018 lalu. Maka dari itu, diperlukan pendidikan multikultural untuk menekankan sikap memahami, menghargai, menilai, dan menghormati budaya orang lain. Bangsa Indonesia sendiri merupakan bangsa yang multikultural yang seharusnya menjadi model bangsa yang membanggakan, sebab keberagaman tersebut di Indonesia merupakan produk historis dan sosial yang perlu dipelihara. Namun, apakah dengan mengimplementasikan pendidikan multikultural, sikap intoleran dalam bermedia sosial dapat secara efektif berkurang, dan apa tindakan yang tepat untuk menghadapi sikap intoleran dalam bermedia sosial ini? Nah, maka dari itu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menyimpulkan pentingnya pendidikan multikultural, khususnya melalui tindakan dan respon dari beberapa mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Sebelum masuk ke hasil penelitian, kita harus mengetahui dasar-dasar teori terlebih dahulu. Pertama, yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan metode untuk mengajarkan keberagaman. Pendidikan multikultural ini diberikan dengan tujuan untuk menjelaskan pentingnya menjaga nilai-nilai keberagaman yang ada di Indonesia serta menegakkan sikap toleransi. Nah, lalu toleransi itu apa sih? Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Pada era globalisasi saat ini, masyarakat lebih menonjolkan sikap toleransinya dengan media sosial. Namun, tidak banyak juga masyarakat yang belum mengerti bagaimana cara bertoleransi menggunakan media sosial. Akibatnya, banyak pertikaian yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan karena gagalnya menggunakan media sosial untuk saling bertoleransi. Media sosial sendiri merupakan media masa modern berupa media daring atau online yang mendukung hubungan sosial antar individu melalui teknologi berbasis web yang merubah komunikasi satu arah menjadi dialog interaktif. Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pendidikan multikultural dalam meningkatkan toleransi di media sosial pada mahasiswa ITS. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif statistik deskriptif, yaitu dengan menggunakan teknik kuesioner melalui Google Form pada tanggal 6 hingga 19 Oktober 2021 dengan jumlah responden sebanyak 54 orang dan dipilih secara acak.
Lanjut ke hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasilnya, dapat dilihat bahwa 44,2% responden ataupun orang di sekitar responden pernah bersikap secara tidak bijak di media sosial, serta 59,6% responden lainnya telah menggunakan media sosial secara bijak. Lalu, dengan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh para responden, dapat disimpulkan ada 3 penyebab utama mengapa pengguna media sosial tidak dapat bersikap secara bijak. Di antaranya yaitu yang pertama, 78,8% penggunaan media sosial dijadikan sebagai pelampiasan diri. Lalu 65,4% kurangnya edukasi dalam bijak penggunaan media sosial. Selanjutnya 50% yaitu kurang tegasnya kebijakan pembatasan umur bagi pengguna media sosial. Lalu, cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mengatasi penyebaran kebencian di media sosial adalah dengan cara memberikan edukasi dalam bentuk campaign mengenai pentingnya bersikap bijak di media sosial. Lalu, responden juga berpendapat bahwa penegakan UU ITE merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi penyebaran kebencian di media sosial. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden sudah menggunakan media sosial secara bijak, walaupun masih terdapat beberapa responden yang bersikap tidak bijak seperti melakukan hate speech ataupun bullying di media sosial. Penyebab dari tindakan tidak bijak tersebut antara lain adalah penggunaan media sosial yang dijadikan wadah untuk pelampiasan diri, kurangnya edukasi, serta kurangnya kebijakan batasan umur bagi pengguna media sosial. Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan multikultural sangat penting untuk diimplementasikan pada mahasiswa ITS guna meningkatkan toleransi di media sosial, karena pendidikan multikultural merupakan salah satu media yang efektif dalam membentuk sikap pengguna agar dapat lebih bijak dan meningkatkan toleransi dalam menggunakan media sosial. Terima kasih karena sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya.